Perkenalkan, nama saya Melina Widya Puspita Kurniawan. Saya kelas 11 IPS 1, nomor absen 16. Saya akan menjelaskan tentang atletik. Yang di subbab pertama terdapat lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara, dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Tujuannya untuk melompat sejauh-jauhnya. Jarak garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Fasilitas yang digunakan dalam lompat jauh. Yang pertama, bak berisi pasir, yang dimana lebarnya minimal 1,22 meter. Yang kedua, lintasan, panjangnya 30-40 meter dan lebarnya 1,22 meter. Yang terakhir, papan tolakan, panjangnya 1,22 meter, lebar 20 cm, dan tebal 10 cm. Alat ini itu harus dicat putih dan diletakkan minimal 1 meter dari depan bak pasir. Yang pertama terdapat tahap awalan. Di sini berdiri dari 30-40 meter dari bak pasir, lalu berlari dari awal sampai langkah akhir dengan cepat dan gerakannya diperpanjang. Selanjutnya, tahap tolakan. Tahap tolakan dilakukan di papan tolakan dengan satu kaki. Tumpukan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan menghentakkan tanah. Lutut sedikit dibengkokkan dan pinggang sedikit ke depan, serta kaki mengayun ke depan. Tolakan itu harus kuat. Kedua lengan diayunkan ke depan dan pandangan ke bak pasir. Sikap saat melayang. Yang pertama, gaya jongkok. Di gaya ini, badan sedikit jongkok ke depan, pandangan ke pendaratan, kedua lengan lurus ke depan, kedua kaki menggantung, lutut ditekuk, dan telapak kaki menghadap bawah. Yang kedua, gaya menggantung. Pandangan ke pendaratan, kedua lengan ke atas, dan kedua kaki menggantung. Selanjutnya, gaya berjalan di udara, yang dimana kaki tolak bergerak berlawanan ke depan, langkah jalan, lengan kiri mengikuti irama, kaki diayun ke belakang, kaki ditekuk saat menyentuh pantat, dan kaki bawah diangkat. Dan selanjutnya, tahap mendarat. Yang pertama, kedua kaki diturunkan rapat, lutut agak ditekuk, telapak kaki mengarah pendaratan, badan agak ke depan, pasangan ke pendaratan, kedua lengan lurus, lutut agak dibengkokkan, lalu kedua kaki mendarat bersamaan. Di subbab yang kedua terdapat jalan cepat. Jalan cepat atau dalam bahasa Inggris adalah race walking adalah cabang olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Biasanya yang diadakan di jalan raya atau di jalur lari itu jarak umumnya sekitar 3000 meter sampai 100 km. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam jalan cepat. Yang pertama, perhatikan tokok. Saat maju, badan cenderung ke depan atau ke belakang dan pundak tidak boleh terangkat saat lengan mengayun. Yang kedua, posisi kepala. Menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri, tapi tidak boleh mengganggu gerak jalan. Yang ketiga, kaki waktu melangkah. Melangkah lurus ke depan, satu garis, dan saat
tempuh tumit harus mendarat lebih dulu, lalu terus bergerak ke depan. Yang terakhir, gerakan lengan dan bahu. Mengayun lengan dari muka ke belakang dan siku ditekuk. Selanjutnya terdapat teknik jalan cepat. Yang pertama, start yang digunakan pada jalan cepat adalah start berdiri. Yang kedua, melangkah dilakukan tanpa adanya putus kontak antara telapak kaki dan tanah. Yang ketiga, saat memasuki garis finish dilakukan dengan terus melangkah sampai melewati garis finish. Saat melewati garis finish, pemain dilarang langsung berhenti dan harus terus berjalan sampai sedikit menjauh dari garis finish. Dan ini terdapat fase jalan cepat. Yang pertama, fase tumpuan dua kaki. Ini terjadi saat kedua kaki bersama-sama menyentuh tanah. Yang kedua, fase tarikan. Dilakukan kaki depan akibat kerja tumit dan inersia dari titik gravitasi badan. Fase ini selesai jika badan di atas kaki menopang. Yang ketiga, fase relaksasi. Saat fase ini, pinggang yang ada di bidang yang sama dengan bahu. Yang terakhir, fase dorongan. Di fase ini, kaki yang baru saja menyelesaikan gerak tarikan mulai mengambil alih gerak dorongan dan kaki yang lain bergerak maju sambil diluruskan. Pinggang di sisi yang sama dan maju searah. Lalu terdapat kesalahan saat melakukan fase jalan cepat. Yang pertama, badan kaku, langkah kaki yang kurang pas atau lambat. Yang ketiga, tergesa-gesa, terlihat lari, kaki atau badan kurang rileks, dan yang terakhir tidak ada gerakan lanjutan. Lalu yang di subbab ketiga terdapat lempar lembing. Lempar lembing adalah olahraga yang dilakukan dengan melempar lembing dalam jarak tertentu untuk mencapai jarak maksimum, harus menyeimbangkan kecepatan, teknik, dan kekuatan. Selanjutnya terdapat cara memegang lembing. Yang pertama, pegangan ibu jari dan telunjuk. Ini adalah cara Finlandia. Yang pertama diletakkan di telapak tangan. Ujung lembing ke arah badan, jari tengah memegang tepian, jari telunjuk ke belakang, dan jari lainnya memegang lilitan pegangan di atasnya. Yang kedua, pegangan ibu jari dan jari tengah. Cara Amerika. Lembing diletakkan di telapak tangan dan ujung lembing ke badan. Jari telunjuk memegang tepian ujung tali di belakang lembing. Ibu jari di tepi belakang dari pegangan. Lalu keadaan lembing lurus, ketiga jari lainnya berhimpit dan renggang dengan jari telunjuk untuk menutupi lilitan tali lembing. Yang terakhir, pegangan telunjuk dan jari-jari tengah, atau cara menjepit. Yang pertama, menjepit lembing dengan jari tengah dan jari telunjuk, lalu jari lainnya seperti memegang biasa. Terdapat cara memegang lembing. Yang pertama, di atas pundak. Caranya, lembing dipegang di atas pundak, di samping kepala, mata lembing serong ke atas, dan siku ditekuk ke depan. Yang kedua, di samping pundak. Lembing di bawah, lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing serong ke atas, dan ekornya dekat dengan tanah. Yang ketiga, di depan pundak. Lembing di depan dada, mata lembing serong ke bawah, dan ekornya ke atas lewat pundak kanan. Yang pertama, lari ancang-ancang atau awalan. Awalan ini untuk mempercepat gerakan pelempar dan lembing. Biasanya terdapat awalan silang atau awalan jangkit. Yang pertama, lembing dipegang mendatar di atas bahu, di atas lembing setinggi kepala, lengan tetap tenang dan stabil. Yang keempat, lari percepatan, yang dimana rileks
berkontrol, atau berirama, atau 16-12 langkah. Yang terakhir, lari percepatan sampai kecepatan optimum, yaitu ditingkatkan dalam lari 5 langkah berirama. 5 langkah berirama. Yang pertama, lembing ditarik saat kaki kiri mendarat. Kedua, bahu kiri menghadap ke lemparan dan lengan kiri ditahan di depan. Yang ketiga, saat langkah 1 dan 2, lengan yang melempar diluruskan ke belakang. Yang keempat, lengan melempar tinggi bahu. Yang kelima, ujung lembing dekat kepala. Lalu selanjutnya melepas lemparan, yang dimana bagian dari 5 langkah berirama. Yang pertama, fase pelepasan, atau memindahkan kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Yang pertama, siku kanan ditarik ke depan dan ke atas di samping kepala. Yang kedua, badan ke depan, siku lengan diluruskan, kaki kiri badan dihalangi dengan kaki kiri dan siku dibelokkan dekat badan. Yang terakhir, kaki kanan kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan. Yang kedua, fase pelepasan, yang dimana mengirim kecepatan dari bahu atau lengan ke lembing. Caranya, kaki kanan memutar ke sisi luar dan ditarik ke belakang. Selanjutnya, badan sedikit miring ke kiri dan bahu kanan di atas kaki kiri. Yang terakhir, lengan pelempar harus dekat dengan lembing yang dilempar. Selanjutnya, pemulihan atau recovery. Berikut terdapat gambar dan di sini pelempar menahan dan menghindari kesalahan. Lalu terdapat kesalahan dalam lempar lembing. Yang pertama, tidak membawa lembing dengan benar atau nyaman. Kedua, pegangan kurang kuat. Ketiga, lembing masih goyang. Yang keempat, tidak ada gerakan lanjutan. Sekian presentasi dari saya tentang atletik. Terima kasih.